Halo semuanya, selamat datang di analisis hari ini. Nah, pernah nggak kalian mikir, kadang ada miskonsepsi besar di sekitar kita bahwa doa dan pujian yang intens itu udah cukup. Cukup buat ngegantiin tindakan nyata, kepedulian sosial, atau bahkan penginjilan. Kerangka kerja yang bakal kita bedah kali ini benar-benar menentang ide tersebut secara langsung. Kita akan lihat apa bahayanya punya doa tanpa kaki dan praise tanpa pergi. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Oke, ini peta jalan kita untuk penjelasan hari ini. Kita bakal mulai dari ngebongkar ilusi kepasifan, terus ngelihat gimana doa itu sebenarnya cuma bahan bakar. Setelah itu, kita bahas pola inkarnasi, 5 tugas gereja, dan terakhir, resep buat nyembuhin apa yang disebut obesitas spiritual. Nah, ini dia arsitek di balik materi luar biasa yang kita bedah hari ini. Kalau kalian perhatikan watermark sahabat.gembala 10 di sumber kita, merekalah kreator dari infografis komprehensif ini. Tujuan utama dari kerangka kerja sahabat.gembala 10 ini simple tapi ngena banget, mendobrak paradigma lama. Mereka nantang kita buat ngelihat doa sebagai titik awal, bukan garis finish. Masuk ke bagian pertama, ilusi kepasifan. Disinilah kita bakal lihat gimana kepasifan yang bahaya sering banget nyamar jadi kesalehan spiritual yang dalam. Menarik banget nih gimana sahabat Gembala 10 ngedekonstruksi salah satu miskonsepsi teologis yang paling umum. Pasti sering dengar kan kutipan dari Yohanes 12:32 soal Tuhan ditinggikan. Banyak yang mikir, kalau kita memuji Tuhan setinggi-tingginya dengan musik yang megah di dalam gedung, jiwa-jiwa bakal datang dengan sendirinya. Tapi, coba kita cek konteks aslinya. Kata Yunani hupsotoho di situ sebetulnya merujuk pada penyalipan Kristus, pada karya penebusannya, bukan soal intensitas musik atau sekedar atmosfer emosional di dalam ruangan. Jadi, buat narik orang datang, yang dibutuhin itu pemberitaan tentang salib, bukan sekedar bikin konser emosional dan nunggu orang pada datang. Terus, dari mana sih datangnya kepasifan ini? Kebanyakan bersumber dari rasa takut ditolak. Akhirnya, orang lebih milih diam di zona aman. Bilang, saya berperang di alam roh aja lewat doa. Kan kedengarannya jauh lebih gampang daripada harus ngetuk pintu tetangga, ya kan? Sumber kita pakai metafora visual yang tajam banget di sini. Bayangin, garam yang nggak pernah dikeluarin dari botolnya, mana bisa ngasih rasa? Terang yang cuma dinyalain siang hari nggak bakal bisa ngusir kegelapan. Dan yang paling menohok nih, kalau ada tubuh yang cuma punya mulut buat memuji, tapi kakinya diamputasi, secara fungsional tubuh itu lumpuh total. Masuk ke bagian 2. Doa hanyalah bahan bakar. Ini adalah pergeseran paradigma utama kita, ngebahas ulang apa sebenarnya fungsi dari doa. Coba perhatiin tabel kontras yang super brilian dari sahabat Gembala 10 ini. Doa dan penyembahan itu punya fungsi vertikal. Ini urusannya keintiman dengan Tuhan. Sementara itu, penginjilan dan misi punya fungsi horizontal. Ini soal ekspansi. Analoginya kayak gini. Doa itu persis kayak ngisi bensin di pom, nah misi itu nyetir mobilnya menuju tujuan. Kalau kamu cuma bolak-balik ngisi bensin tapi mobilnya nggak pernah jalan, itu namanya egoisme rohani. Pom bensin itu tempat mampir lo, bukan tempat tinggal. Tapi sebaliknya, kalau kamu terus-terusan nyetir tanpa pernah ngisi bensin lewat doa, kamu bakal ngalamin kelelahan daging. Keduanya harus benar-benar seimbang. Dan kutipan yang satu ini ngerangkum poin tadi dengan sempurna. Mengganti penginjilan dengan doa terus-menerus tanpa aksi nyata, itu ibarat tentara yang kerjaannya cuma apel baris berbaris di barak, tapi nggak pernah sekalipun berangkat ke medan perang. Itu bukan kesetiaan, itu desersi yang dibungkus dengan kesalehan. Benar-benar cuma sebuah ilusi. Lanjut ke bagian 3, pola inkarnasi. Kita akan lihat sejarah dan bukti Alkitabiah bahwa desain Tuhan itu selalu melibatkan pergerakan. Argumen sentral dari sumber kita adalah fakta bahwa Yesus sendiri bergerak. Dia nggak duduk diam dan nunggu orang berbondong-bondong datang cuma karena karismanya. Di Markus 1 ayat 38, Yesus secara aktif ngajak murid-muridnya pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar buat memberitakan Injil. Beliau benar-benar turun langsung. Nah, ini ngilustrasiin dengan sangat cantik gimana pola kerja Tuhan itu menggunakan manusia. Roma pasal 10 bilang dengan jelas, gimana orang bisa percaya kalau mereka nggak dengar, dan gimana mereka dengar kalau nggak ada yang pergi memberitakan. Sahabat Gembala 10 juga nyorotin kisah Kornelius di kisah para rasul. Malaikat memang datang ke Kornelius, tapi malaikat itu nggak memberitakan Injil secara langsung. Kenapa coba? Karena Tuhan itu lebih suka pakai manusia. Malaikat cuma nyuruh Kornelius buat nyari Petrus, manusia biasa yang punya mulut buat bicara dan kaki buat melangkah. Tuhan emang selalu bekerja melalui manusia yang mau bergerak. Bagian 4, 5 tugas gereja. Kalau tadi kita udah lihat diagnosisnya, sekarang apa dong resep aktifnya buat ekosistem yang sehat? Berdasarkan analisis sahabat Gembala 10, supaya gereja nggak cuma jadi semacam klub penggemar yang pasif, mereka harus ngejalanin 5 komponen terintegrasi ini. Kerigma, liturgia, diakonia, koinonia, dan marturia.
Ini semua adalah pilar dari ekosistem spiritual yang sehat. Yuk kita bedah satu-satu biar lebih paham fungsinya. Pertama ada kerigma, atau pemberitaan Injil. Pada dasarnya, Injil itu adalah sebuah berita. Dan yang namanya berita, ya nuntut buat dikomunikasikan ke orang lain. Kalau kita cuma berasumsi, Tuhan pasti bakal narik jiwa-jiwa dengan sendirinya, itu sama aja kayak kita lari dari tanggung jawab. Kerigma benar-benar butuh mulut yang mau bicara dan kaki yang melangkah keluar. Selanjutnya, liturgia alias ibadah atau sembah bakti. Penjelasan di sini krusial banget. Ibadah itu titik awal, bukan tujuan akhir. Sumber kita ngasih peringatan keras. Kalau ibadah kita cuma berhenti di ekstase musik atau ngerasa damai sendirian, itu jadinya narsisme rohani. Liturgia itu seharusnya jadi momen kita nerima mandat buat pergi, bukan dijadiin bunker buat ngumpet dari kerasnya dunia nyata. Terus, kita punya diakonia, yaitu pelayanan kasih. Ini adalah wujud nyata dari iman yang bekerja. Mendoakan orang yang kelaparan tanpa ngasih mereka makan, itu sama aja dengan menyangkal diakonia itu sendiri. Kadang kalimat Tuhan memberkati ya, malah dijadiin mantra murahan buat tenangin hati nurani kita, biar kita nggak usah ngerogoh kantong atau ngasih sumber daya kita. Padahal bisa jadi kamulah jawaban atas doa yang lagi dikirim Tuhan buat orang tersebut. Pesan utamanya tajam banget di sini. Mendoakan orang lapar tanpa memberi mereka makanan adalah penyangkalan terhadap diakonia. Ini langsung menyadarkan kita kalau kepedulian spiritual itu harus selalu dibarengi sama penyediaan aksi dan sumber daya fisik. Nggak bisa dipisah. Tugas keempat adalah koinonia atau persekutuan. Persekutuan yang sehat tuh harusnya inklusif dan memancar keluar. Sahabat Gembala 10 ngingetin kita nih, persekutuan yang kerjanya cuma ngumpul, berdoa bareng, tapi nggak bergerak bawa perubahan, itu bakal jadi persekutuan tertutup. Kepasifan kayak gini cuma nyiptain jemaat yang haus kepuasan rohani, semacam konsumerisme agama, tapi nggak mau ikut mikul beban orang-orang di luar temboknya sendiri. Yang terakhir, marturia alias kesaksian. Anggap aja ini semacam branding dari kerajaan Allah di dunia nyata. Marturia ini butuh bukti kehidupan, bukan cuma janji-janji teologis. Kalau sebuah institusi cuma sibuk sama ritual internal di gedungnya sendiri, dunia luar bakal ngelihat dan mikir kalau institusi itu udah nggak relevan sama isu kemiskinan atau ketidakadilan yang benar-benar lagi terjadi. Masuk ke bagian 5, menyembuhkan obesitas spiritual. Waktunya kita merangkum dan mensintesis semua konsep tadi. Kelima tugas yang baru aja kita bahas itu bukan kayak menu di restoran di mana kamu bisa pilih satu yang kamu suka dan lewatin sisanya. Mereka ini adalah satu ekosistem yang terintegrasi. Kalau ada satu yang mendominasi dan yang lainnya dicuekin, organisme itu bakal jalan pincang dan jadi nggak sehat. Dan ini ngebawa kita ke metafora medis yang luar biasa epik dari sahabat Gembala 10. Obesitas spiritual. Apa sih maksudnya? Ini adalah kondisi di mana kamu punya asupan gizi rohani yang sangat berlimpah lewat doa, pujian, dan khotbah, tapi nol pembakaran kalori. Nggak ada aksi nyata, nggak ada pelayanan, nggak ada penginjilan, energinya numpuk nggak disalurin, dan ujung-ujungnya bikin penyakit di dalam organisasi itu. Intinya, asupan harus seimbang dengan pengeluaran. Jadi, ini dia inti utama yang harus kita bawa pulang dari analisis hari ini. Doa tanpa aksi nyata itu bukan sekedar soal kurang empati. Secara fundamental, itu adalah sebuah kegagalan teologis. Kegagalan dalam memahami fakta bahwa Tuhan itu memilih buat bekerja melalui manusia, bukan mengabaikan manusia. Tuhan benar-benar mengandalkan kaki kita untuk pergi dan tangan kita untuk melayani. Sebagai penutup, saya mau ninggalin kalian sama satu pertanyaan mendalam ini buat direnungin. Di kehidupan spiritual kalian saat ini, apakah kalian cuma sekedar ngumpulin bahan bakar rohani terus-terusan di dalam bunker yang nyaman, atau kalian udah nyalain mesin dan berani nyetir keluar menuju medan perang di dunia nyata? Jawabannya ada pada tindakan yang kalian ambil hari ini. Terima kasih udah dengerin penjelasan ini, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.